Dalam presentasi ini saya akan ada dua bagian utama ya. Yang pertama itu terkait dengan eh, cara pandang kita tentang perlindungan anak dan bencana itu. Terus yang kedua nanti apa sih yang sudah dilakukan oleh Plan Indonesia gitu. Nah, secara garis besar kerangka yang kita gunakan atau cara pandang yang kita gunakan itu mungkin nanti akan lebih banyak kita skip ya karena sudah dijelaskan tadi Mas Anto, Pak Indra tadi sudah menjelaskan semua. Jadi di sini ada minimum standar perlindungan anak di apa namanya kegiatan humanitarian di aksi-aksi humanitarian gitu. Nah, khususnya ini akan fokus di mental health. Nah, eh, dokumen ini adalah dokumen bersama, bukan punya plan. Ini dibuat dari berbagai NGO bahkan juga eh, apa badan PBB juga membuat ini gitu. Nah, ada dua komponen dalam dalam apa namanya dalam buku ini, dalam panduan ini ya. Tentu saja yang pertama itu terkait dengan pelindungan anak itu eh, sumber utamanya tentu saja menggunakan konvensi hak anak ya. Terus kemudian yang kedua eh, apa humanitarian action ini tadi yang disebutkan Mas Anto tadi menggunakan SPARE ya itu. Jadi ini buku panduan, buku campur aduk. Tapi yang mungkin yang apa narasumber tadi lebih banyak menyebutkan secara umum. Nah, saya agak lebih apa spesifik ke perlindungan anak di sini ya. Gitu. Oke, selanjutnya sebelum ke sana ya, sebelum ke sana ini salah satu yang kami selalu lakukan sekarang itu untuk melakukan sensitivitas terkait dengan pelindungan anak ini ya. Ini selalu kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman. Bahkan juga nanti ketika menghadapi bencana, harapannya apa namanya ini juga mengubah perilakunya gitu. Jadi ini selalu kita sampaikan dalam setiap sesi ya bahwa eh, kegiatan atau pembahasan tentang perlindungan anak dan kekerasan ini bisa sensitif ya. Meskipun ini tidak dirancang untuk menggali potensi upaya mengingatkan kembali tentang peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, mungkin mungkin juga mungkin juga nanti bisa berhubungan dan juga nanti eh, teman-teman kalau misalkan merasa pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan gitu, mungkin ada baiknya juga mencoba menghubungi teman lain yang bisa untuk ngobrol, untuk diskusi begitu. Dan sekali lagi ini kalau teman-teman tidak bisa mendengarkan ini secara full juga tidak soal gitu ya, dimatikan saja dan sebagainya. Nah, kalau butuh lebih lanjut, biasanya ya di kami itu memberikan nomor kontak. Jadi kalau misalkan dalam suatu kegiatan itu ada yang tidak menyenangkan, kami membuatkan layanan di sini kami menyebutnya safeguarding focal point gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita tekankan juga di berbagai pihak, termasuk mungkin di teman-teman Atma Jaya eh, mungkin sudah punya ya. Jadi kalau tidak nyaman dengan kegiatan seperti ini, mungkin nanti bisa melakukan feedback dan sebagainya. Ini relevan juga yang disampaikan Mas Anto terkait dengan feedback mekanisme di awal tadi. Itu mengawali dari apa namanya presentasi saya. Selanjutnya, nah ini yang apa namanya dari buku tadi, buku panduan tadi itu ada dua komponen besar. Yang pertama itu prinsip-prinsip di mana ada 10 prinsip dan nanti ada 28 standar. Nah, ini prinsip ini juga gabungan antara SPARE dan konvensi hak anak. Kalau kita lihat ya, yang di tengah ini ada survival apa namanya itu hak bertahan hidup, pembangunan, bukan, apa namanya, tumbuh kembang, kepentingan terbaik bagi anak, partisipasi anak dan non diskriminasi ini adalah prinsip dasar konvensi anak yang harus digunakan ketika mengimplementasikan hak anak yang lain. Jadi kalau perlindungan hak anak dalam bencana atau pendidikan atau apa namanya itu kesehatan dan sebagainya harus menggunakan empat prinsip dasar ini.
dan ini kaitannya dengan bencana, maka ini juga dimasukkan di sini ya. Lalu kemudian prinsip selanjutnya ada bagaimana terkait akses terhadap bantuan, lalu kemudian akses untuk recovery ya, untuk apa namanya pemulihan ya, lalu kemudian eh, dukungan bagaimana orang-orang atau anak nanti juga bisa mengklaim hak-haknya, menuntut haknya. Lalu di sini juga ada prinsip bagaimana memperkuat perlindungan anak atau sistem perlindungan anak yang ada. Lalu terus kemudian di sini ada memperkuat apa namanya resiliensi atau kesiapsiagaan atau ketangguhan anak itu. Lalu kemudian menjamin keamanan, apa namanya dignity dan hak mereka gitu ya. Ini prinsip-prinsip yang ada di buku itu. Selanjutnya saja ya, karena ini saya kira nanti ini sudah beririsan banyak dengan yang disebutkan oleh narasumber sebelumnya. Yang paling berbeda adalah ini ada 4 hal ini. Ini khusus untuk hak anak ini memang ini best interest of the child, partisipasi anak, non diskriminasi dan survival and development ini. Selanjutnya, tolong next ya. Nah, ini standar ya. Standar ini dimaksudkan bagaimana atau langkah-langkah untuk menerapkan prinsip tadi, 10 prinsip tadi, bagaimana menerapkannya dalam praktek itu dibuatlah standar. Ada 4 komponen standar besar ya di sini. Yang pertama standar untuk menjamin kualitas respon ya. Ini terkait dengan koordinasi apa namanya humanitarian resource apa resource sumber dayanya dan sebagainya itu ada di kualitas bagaimana merespon. Yang kedua ini standar resiko-resiko terhadap pelindungan anak. Nah, salah satu di sana ada mental health dan psikososial disaster ya di sini. Ini yang nanti akan kita coba lihat lebih lanjut ya. Ini resiko-resikonya juga dibuat di sini, standar resiko-resikonya. Terus kemudian standar untuk mengembangkan strategi atau program-program. Ada apa namanya pendekatan berbasis apa sosioekologi, terus kemudian kelompok masyarakat berbasis apa namanya komunitas, ada juga case management dan sebagainya itu. Lalu kemudian ada standar yang ketiga ini bagaimana eh, menjamin kerja-kerja di wilayah humanitarian. Nah, saya sepakat sekali dengan pembicara-pembicara sebelumnya bahwa eh, apa namanya mungkin bagi pihak eksternal ya itu sangat penting untuk mendapatkan atau memiliki pengetahuan dalam kerja-kerja apa di humanitarian action ini. Juga tidak kalah penting adalah bagaimana menyiapkan masyarakat lokal. Jadi eh, apa namanya Pak Indra tadi menyebutkan ada loh ini apa namanya itu masyarakat lokal yang mungkin itu juga sangat efektif jika terjadi bencana dalam melakukan itu. Nah, ini di sini juga bisa dilihat standar bagaimana bekerja di situasi bencana oleh semua aktor ya, baik eksternal maupun internal atau di komunitas itu. Selanjutnya, next ya. Nah, ini saya pikir tidak perlu dijelaskan lebih lanjut ya, karena tadi sudah dijelaskan ini di apa namanya ini framework khusus kita sudah mulai masuk ke apa namanya itu framework apa penanganan mental health ya dan psychosocial recovery itu ya di sini tadi. Di sini ada dua ada saya melihat bukan tapi kami juga melihat ada beberapa framework ya. Yang satu eh, guideline dari ESAC sendiri, yang satu juga ada apa namanya eh, apa Red Cross dan sebagainya itu ada framework. Tapi di sini ada perbedaan ya. Yang satunya bisa untuk semua situasi, tapi yang satunya situasi bencana, situasi apa namanya krisis itu ya. Jadi ini satunya ada perbedaan di sana. Tapi secara prinsip hampir mirip ya. Dan ini juga yang apa namanya menginspirasi kerja-kerja kami gitu. Next, Mbak. Nah, ini konsep yang juga kita kita gunakan ya.
bukan apa namanya menginspirasi ya, karena ini masih pada tahapan kerangka yang kita gunakan untuk bekerja, belum sampai bagaimana kita bekerja, apa yang sudah kita lakukan ya. Ini hanya teorinya begini gitu ya. Nah, di sini ada penguatan sistem ya, ada 3 layer di sini adalah promosi tentang mental health, pencegahan dan respon gitu. Ada 3 ini. Selanjutnya Mbak. Nah, ini kira-kira kalau di breakdown mengarahnya ke sini ya 3 hal itu ya. Jadi apa sistem itu terkait dengan referral apa rujukan, terus kemudian bagaimana pelatihan-pelatihan, bagaimana mengembangkan kebijakan. Nah, khusus untuk apa namanya recovery tadi ini bisa masuk pada school apa psikososial support ini pada sekolah, pada ahli-ahli yang ada misalkan di puskesmas dan sebagainya, penguatan di sana, dan awareness ini pada penguatan masyarakat juga ya terkait dengan mental health awareness. Ini saya kira sangat penting ya di mental health awareness ini, karena tidak hampir sedikit sekali komunitas yang saya datangi itu mengangkat isu tentang kesehatan mental ya. Itu di wilayah-wilayah yang rawan. Di Jogja saja juga tidak terlalu apa namanya kuat dalam mengangkat kesehatan mental di situasi bencana. Apalagi di wilayah timur ya, tempat kami bekerja di Lembata, di mana dia ada 3 gunung berapi yang di bawah laut, ada apa namanya bencana apa badai dan sebagainya itu, dan itu rata-rata yang dijangkau masih fisik ya. Tapi kalau untuk mental health memang sangat jarang didiskusikan di sana. Nah, ini juga penting. Ini saya rasa referensi yang sangat menginspirasi kami gitu. Selanjutnya, nah ini kita masuk pada yang sudah dilakukan ya plan. Jadi kita mencoba praktek yang berteori ya, itu jadi praktek yang berdasarkan framework tadi gitu ya. Ini yang sudah kami lakukan dalam apa namanya dalam implementasi pelindungan anak dan MHPSS ini. Setidaknya yang perlu atau yang uh, kita perhatikan itu adalah pertama budaya dan kebijakan. Nah, budaya ini selalu kita telisik ya. Dalam setiap tempat kita melihat apakah ada budaya yang bisa untuk membangun kesadaran masyarakat terkait bencana, termasuk juga bagaimana apa namanya untuk recovery terhadap mental health dan sebagainya itu. Ada beberapa budaya yang apa namanya yang bisa berkontribusi, dan ada budaya yang tidak terlalu kurang berkontribusi atau bisa yang membahayakan. Nah, di Lembata itu eh, ada ada budaya bagaimana mereka merecovery masyarakatnya, termasuk perempuan itu ketika mendapat masalah itu bisa dilakukan apa namanya model-model yang semacam kayak adat gitu. Nah, ini penting untuk didaftar juga ya, atau dikenali juga itu. Itu makanya penting kita kita lakukan di sini ya. Terus kita juga dalam implementasi maaf belum yang masih di awal, kembali lagi ya. Ya, satu lagi. Nah, ini terkait relasi kuasa dan gender tadi sudah disinggung ya dari pembicara sebelumnya ini. Relasi kuasa ini hubungannya sangat kalau kita melihat tadi adalah laki-laki dan perempuan, anak ini agak sangat di bawah lagi posisinya ya. Jadi saya mendengar kalau misalkan laki-laki perempuan sering dilibatkan, tetapi pengambilan keputusan lebih banyak digunakan suara laki-laki gitu ya. Nah, ironisnya pelibatan itu kalau di praktek tidak melibatkan anak, itu sangat jarang melibatkan anak, apalagi suara mereka didengarkan gitu ya. Apalagi beberapa waktu itu misalkan teman-teman yang melakukan aktivitas di apa namanya di bencana itu mungkin ya dengan keadaan pressure yang tinggi dan sebagainya, akhirnya mereka mencoba beli sesuatu misalkan es krim dan sebagainya, lalu dimakan di depan anak-anak tanpa membagikan. Itu sesuatu, itu prinsip relasi kuasa ya, anak-anak nggak punya uang dan sebagainya,
Tapi mereka pengen es krim, tetapi pada satu tertentu orang yang memiliki es krim, orang yang memiliki power untuk membeli itu, dia tidak membagikan. Ini sensitivitas itu yang perlu juga diangkat. Interseksionalitas ya di sini adalah bagaimana yang dilihat ini tidak hanya satu atau anak saja, tapi semua lingkungan. Terus kemudian eh, kapasitas lokal dan tim kemanusiaan ini juga diidentifikasi. Tim kita selalu disiapkan ya. Penyiapan itu ini untuk mencegah terjadinya semacam ya. Dari beberapa kasus ini eh, apa namanya kegiatan kemanusiaan ini digunakan oleh para predator untuk mencari mangsa gitu. Jadi ketika kita mengajak relawan terjun ke suatu bencana itu pun sebisa mungkin kita siapkan bahwa orang ini sudah terseleksi, bukan seleksi masalah skillnya tapi seleksi masalah backgroundnya gitu, background apa namanya apa eh, apa namanya background perilakunya juga gitu gitu itu yang kita seleksi. Dan yang satu di sini juga safeguarding ini yang kami kembangkan. Safeguarding ini adalah sebuah kegiatan yang menjamin dalam setiap kegiatan tidak akan terjadi kekerasan, termasuk kegiatan kita di situasi bencana gitu. Dan kemudian ini layanan tenaga teknis yang tersedia. Nah ini apa namanya yang kita gunakan dalam kerangka yang kita gunakan dalam melakukan terjun dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya. Nah, ini mungkin kita cepat saja ya ini ya apa namanya ini yang cara pandang dari teman-teman ketika melakukan kegiatan itu interseksionalitas itu penting ya. Di sini ada individu, individu itu punya biologi dan psikologi gitu dan kemudian dia berhubungan dengan sosial juga di sini ya. Nanti di sini sosial itu kita harus memperhatikan teman sebayanya, harus memperhatikan keluarganya, sekolah. Lalu di sana ketika berhubungan dengan kesehatan biologi itu dia kita harus melihat juga apa kesehatan fisiknya, apakah dia juga penyandang disabilitas dan sebagainya itu. Semakin banyak apa namanya kita temukan apa individu-individu yang kita temukan itu mempunyai kerentanan, maka itu semakin dukungannya harus semakin sensitif ya. Jadi interseksional support ini juga sangat penting bagi apa namanya program-program mental health di situasi bencana ya. Ya ketika misal next ini selanjutnya. Nah ini salah satu kerentanan yang saya masuk tadi bisa dijelaskan di sini ya misalkan di sini pada satu anak di komunitas yang keluarganya atau orang tuanya beberapa waktu meninggal terus kemudian dia terjadi bencana maka dia akan semakin lebih rentan ya. Atau anak yang dibully di sekolah terus kemudian dia apa namanya anak di sana terjadi bencana maka dia juga akan lebih rentan di sana gitu. Atau anak yang terstigma misalkan anak dari orang tua yang melakukan kriminal terus dalam situasi bencana dia juga akan lebih apa namanya dia akan lebih rentan gitu. Jadi ini apa namanya ini yang perlu juga diperhatikan prekondisinya juga ini yang kita perhatikan dalam menjangkau apa namanya anak-anak di situasi bencana khususnya dalam perlindungan anak ya. Next. Hampir selesai waktunya saya. Nah, ini safeguarding, saya hanya sekilas ya. Safeguarding ini adalah yang kita tekankan dalam melakukan setiap aktivitas, kita selalu berusaha menjamin supaya tidak terjadi kekerasan di dalam apa namanya di dalam program kita. Ya, apa di sini ada upaya mencegah, melindungi, merujuk dan merespon. Nah, di sini ada apa namanya mencegah ini kita buat dengan kebijakan ya kebijakan di kita. Lalu kemudian kita buat budaya atau menjadi role model untuk melakukan pencegahan dan lalu kita melakukan edukasi dan kita membuat sebuah budaya perlindungan ya dalam setiap kegiatan dalam lembaga ya. Terus melindungi ini termasuk penegakan hukum, kita mengenali resiko. Dalam setiap kegiatan kita selalu ada resiko apa namanya analisis menganalisa resiko gitu ya.
Lalu kemudian jika terjadi sesuatu kita sediakan layanan untuk apa namanya laporan, rujukan dan sebagainya. Lalu kemudian ada tim yang siap untuk melapor ketika ada laporan selalu ditangani, baik itu ada kasus pencegahan atau apapun itu harus ada yang siap untuk merespon jadi tadi itu laporan tadi itu. Next, next. Nah, ini kekerasan saya pikir tidak aneh. Jadi kita salah satu langkah dalam menggabungkan perlindungan anak ke dalam kegiatan termasuk kegiatan dalam bencana ini adalah safeguarding di mana kita selalu meminimalkan terjadinya kekerasan kepada anak dalam semua situasi termasuk dalam situasi bencana. Selanjutnya, nah ini yang next. Ini yang terakhir ya. Jadi apa namanya jika kami maaf yang selanjutnya ya. Ini ada semacam kayak framework dasar ketika kita menilai terjadinya sebuah kekerasan itu. Ini termasuk dalam bencana, yaitu adalah kita memasukkannya kepada siklus perkembangan. Ada fisik, spiritual, kognitif, mental, emosional, atau psikologi, dan sosial. Di mana ketika ada satu tahapan ini atau satu bagian ini mendapatkan dampak negatif, kita sudah masukkan ke dalam ranah kekerasan. Dan itu yang selalu kita gunakan dalam kerja-kerja perlindungan anak khususnya dalam hal ini di situasi bencana. Oke, itu mungkin dari saya ya. Terima kasih.